Oh iya ini. Hooknya Sebelah sini nih. jadi ini juga ya. Ketika king cobra berada di sini, tapi cuman ketemu sarangnya, kira-kira berapa radius yang kita orang awam nggak tahu. Kadang kan kita lari atau apa. Jadi untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian kita, kalau melihat itu kita harus segera menjauh. Itu seberapa jauh? Jumpa lagi dengan Heru Gudul Dan saya Faruk, Lintang Sewu, golek bolo, gak golek molo. Nah, sore hari ini kita kedatangan rekan-rekan Damkar Kabupaten Malang ya. Ya betul tadi. Teman-teman Damkar ini mereka sudah bekerja dengan luar biasa, mengabdi buat kita semua. Jadi Damkar sekarang sudah bukan Damkar yang dulu yang cuma bisa mateni geni atau madamin api, tapi sekarang Damkar sekarang adalah 911-nya Indonesia. Apapun harus bisa. Nah, beberapa waktu yang lalu ini mereka dapat laporan adalah king cobra yang masuk ke perumahan warga ya. Betul. Kemudian direscue oleh teman-teman Damkar. Jadi selamat buat Damkar ya. Bravo. Bravo Satria Biru Indonesia, Damkar Kabupaten Malang khususnya, Damkar Indonesia untuk keseluruhan. Angkat topi buat mereka semua dan approach buat mereka. Nah, ini ceritanya mereka mau serah terimakan king cobra karena mereka sendiri tidak bisa merawat ke kita, ke kami ya, sebagai reptiler dan juga pemerhati lingkungan. Praktisi. Nah, saya ada praktisi reptil, praktisi ular, dan Mas Faruk ini adalah pelatih juga penanganan ular liar di Indonesia. Instrukturnya ular Indonesia. Siap. Nah, jadi saya sendiri juga menjalin kerjasama dan bersinergi dengan Damkar di Malang Raya. Jadi saya juga selain melatih beliau, melatih materi penanganan tentang ular, juga sering membantu merilis ular-ular hasil rescue itu tadi. Karena ketika kita merescue saja, lalu mau dikemanakan. Nah, kalau nggak dikasih solusinya kan repot juga, ya, kan gitu. Nah, khusus untuk king cobra, ini adalah ular yang bisa kita rescue dan susah sekali untuk kita rilis. Betul. Karena kalau kita merilis king cobra di sembarang tempat, itu sama aja kita hanya memindah konflik. Betul. Jadi benar sekali buat teman-teman Damkar yang sudah serah terima ke kita untuk kita tampung dulu, dan nanti kita akan cari solusi, akan kita rilis di mana. Karena gini deh, saya sendiri juga jangankan king cobra ya, untuk ular-ular raksasa seperti Piton reticulatus itu sulit untuk cari tempat. Makanya saya pribadi itu bekerja sama dengan pihak Tahura deh untuk merilisnya. Karena perkembangan masyarakat sekarang ini sudah meluas dan hutan-hutan itu sudah di pinggir-pinggir kampung. Betul. Jadi kalau kita merilis king cobra itu di sembarang tempat, di hutan sekalipun dia akan keluar kembali ke masyarakat. Betul. Itu. Jadi buat teman-teman Damkar ataupun teman-teman reptiler yang lain, jangan sembarang rilis ya, terutama ular-ular yang berbahaya. Harus rilis yang jauh benar-benar dari masyarakat. Karena supaya tidak menjadi konflik yang baru. Dan juga kasihan juga bapak-bapak damkarnya ini. Nah, ini kita mau cek gimana kesehatan dari king cobra tangkapan dari rekan-rekan damkar ini. Oh ya deh, sekalian deh ya, mumpung Pak Gundul ada di sini nih, sekalian di kawan-kawan ini dikasih apa namanya teknik untuk handlingnya ini bagaimana gitu deh ya. Oke kawan-kawan, ini kita cek dulu untuk kesehatannya, mumpung ada Pak Gundul juga, kondisinya juga. King cobra yang cantik banget. Cakep deh. Jantan apa betina ini deh? Ini king cobra jantan. Jantan ini. Jantan deh ya. Tapi king cobra ini pernah dipukul orang ini katanya. Oh iya ini. Hooknya sebelah sini nih. Jadi ini juga ya. Kalau tedungnya itu masa dipukul warga deh? Enggak kayaknya. Itu kepukul gitu. Oh. Jadi mungkin kena arus atau kena. Iya ya.
Emang populasi king cobra di Malang ini sudah sangat jarang sekali. Banyak itu di daerah Malang Selatan. Karena ya habitatnya memang sudah tergerus dengan manusia. Kalau di Jawa Tengah kebalikan, populasinya sekarang lagi muda. Di Jawa Tengah gitu deh. Ya, justru seringkali bersinggungan dengan masyarakat. Oke, oke. Oke, kawan-kawan, seperti yang sering Faruk sampaikan bahwa untuk menghadapi king cobra ini kita harus fokus dan benar-benar waspada. Karena king cobra ini ular yang sangat-sangat lihai dan juga pinter banget. Tingkat kecerdasannya itu di atas rata-rata ular yang lain. Jangan tiru adegan seperti ini ya. Ini karena dilakukan oleh expertnya. Juga untuk teman-teman damkar juga, mohon maaf, kalau benar-benar nggak yakin di dalam penyelamatan, mending lebih baik bunuh. Karena prinsip dari rescue adalah yang pertama adalah selamatkan diri sendiri dulu. Kalau nggak yakin benar-benar bisa, apalagi dengan king cobra, bunuh. Jangan deh, jangan dibunuh dulu. Hubungi saya dulu opsi pertamanya. Kan opsi pertamanya hubungi saya dulu deh. Jangan istilahnya demi pelayanan akhirnya mengorbankan jiwa, itu sayang banget. Nah, yang jelas teman-teman sendiri punya alat ya, punya tong scrap, punya hook. Tapi kalau untuk king cobra ini amat sangat susah untuk menggunakan tong scrap ataupun hook untuk penanganannya. Nah, ini Mas Faruk ini punya alat khusus. Coba Mas Faruk perhatiin. Oke. Ini kawan-kawan. Jadi Faruk membuat alat seperti ini. Alat ini sangat murah sekali. Ini Faruk bikin dari serok ikan yang portable. Ini sebetulnya serok ikan ini. Jadi bukan khusus untuk menangkap ular. Sebetulnya serok ikan. Seperti ini. Ini biasanya dijual di alat-alat toko-toko pemancing. Ini jaring. Sebetulnya kayak gitu. Tapi Faruk modifikasi sebagai ini untuk jaringnya diganti dengan kantong. Kantongan seperti ini. Murah ini deh. Cuma 50.000. 50.000. Iya, onlinean juga banyak kok. Saya sendiri sebenarnya punya pemikiran untuk membuat alat jerat ular, cuman ini belum saya Realisasikan. realisasikan. Iya. Prinsipnya sama, cuman ditambahin dengan jerat. Tambah tali dia ya? Ya, Oh, seperti lasso gitu dia ya? ya. Jadi dengan kantong, dengan lingkaran seperti itu, tapi ditambahin dengan jerat. Jadi begitu kepala sudah masuk, sudah ditarik dan menutup. Gih. Mantap itu deh. Kalau Faruk masih menggunakan alat seperti ini, dan sama aja kawan-kawan. Jadi alat seperti ini tidak 100% aman ya. Karena kalau sendirian pun agak susah. Ya. Jadi untuk ukuran king cobra seperti ini itu ada minimal 2 orang. Jadi satu mengendalikan ekornya dan diprovokasi. Harus diprovokasi dulu. Kondisi ularnya tegak seperti ini baru bisa ditangkap gini. Nah, ini deh yang Faruk lakukan seperti ini. Nah, kayak gini kawan-kawan ya. Jadi kalau saya ini pakai jerat. Awas. Jadi begitu udah masuk, jerat tarik. Jerat tarik langsung nutup sendiri ya. Ya. Oke. Nah, jadi dia udah langsung masuk kantong. Kalau Faruk masih agak ribet sedikit. Jadi harus apa namanya? Masuk keseluruhan baru diangkat dan dipelintir. Oh, jadi langsung masuk. Ya. Nggih. Jadi kalau alat yang saya ini begitu dia masuk kepala langsung tarik. Langsung tarik ya. Langsung dia terjerat. Ini sudah aman. Ya, itu lebih bagus sih kayaknya deh. Karena kan apa namanya? Kadang ada mundurnya ya king cobra deh ya. Nah, kayak gini kawan-kawan, ini alat ini kami kalau dipraktekkan 2 orang. Kalau untuk 1 orang juga sebenarnya bisa. awas bentar. Jadi tetap bagaimanapun bikin provokasi dulu. Tapi kawan-kawan jangan pernah menyepelekan ya. Harus tetap fokus, waspada.
langsung ini langsung dikunci ujung garunya. Setelah masuk semua, baru dililitkan. Nah, fungsi lilitan ini adalah untuk mengunci gerakan dari si ular itu sendiri. Biar tidak kembali keluar. Ya. Terus mungkin ada bahan yang spesifik untuk membuat sarang ular ini. Sarang Oh, untuk kantongnya. Sebenarnya nggak ada bahan spesifik, cuman usahain pakai kain atau kantong yang kuat. Iya. Jangan terlalu tebal dan kaku juga ya. Biar lebih fleksibel untuk ngelintirnya. Itu aja. Dan jangan terlalu tipis-tipis. Kesundul ini suwe nanti. Ada yang mau bertanya teman-teman mungkin? Nah, tentunya dengan sudah ini aman. Tapi kadang kan kita lengah, kita ngambil di ujung kepalanya. Nah, itu gimana kira-kira? Kalau sudah gini, kalau mau mindah, itu adalah jelas kepalanya dulu. Kalau pegang lebih luar. Gini deh. Oh. Nah. Setelah itu pindah, pegang dari dalam. Pada leher. Nah, demikian kalau mau masukin ke kantong yang lain pun caranya sama. Nah, ini tekniknya kawan-kawan ya, beda dengan teknik masukkan ular-ular yang lain ya. Kalau mau masukkan ke king cobra ke dalam kantong itu ada tekniknya, nggak asal masuk. Dilihat bagian badannya dulu deh. Badannya dulu, Lalu ekor, kepala harus tetap terpegang. ya. Nah, Setelah semua sudah masuk, bisa agak mendekat sedikit nggak apa-apa, biar tahu cara melepas kepalanya ya. setelah semua masuk, Nih, kepala kalau bisa taruh di ujung. Atau apapun nggak masalah. ditabrakkan ya, ditabrakkan ke kain ya. Ya. Ingat, kepala moncong kepalanya tabrakan ke kain. Baru sudah pegang, kunci. Pelintir. Nah, Untuk menghindari ular itu langsung loncat. baru Nah, dilepas. baru dilepas. Jadi harus natap gitu. Iya, ditabrakkan ke kain. Tabrakan kain dulu dari tangan. Soalnya dia nggak gerak ke kiri kanan. Oke. Nah, kalau Faruk ngajarinya cara nali ini deh, nggak gitu. Tapi pelintir gini, terus minta tolong untuk sticknya untuk mengarahkan ke sana, mengarahkan ular ke dasar kantong, itu ditahan gini deh. Ini safety-nya kayak gini kalau Faruk ngajar gini. Ya, kayak gini baru ditalikan. Itu lebih aman. Nah. Tapi sebenarnya Ya. untuk ini pun, untuk begini pun ular sudah tidak mampu. Nggih. Ya. Nggih. Yang penting udah ke kunci pertama, langsung di pelintir ini ular sudah tidak bisa naik. Tidak bisa naik. Jadi kalau ini dah. Yang penting udah ke kunci, sampai sini, baru ikat sebelah sini. Ini aman, karena ular sudah nggak ada gerakan. Kalau kemungkinan dari kain ini masih bisa enggak? Kalau kita Dikit. bawa, iya. Masih Bisa. Potensi ya. masih potensi. Makanya jangan pernah pegang area yang ada Ya. ularnya. Ujungnya yang Nggih, ketika sudah ditalikan, pegang yang bagian atas ikatan. jadi tetap gantung gini kalau bawa ya. Ya. Betul. Aman lagi setelah masuk kantong, masuk karung lagi, double kantong. Atau langsung masuk box kontainer gitu Atau lebih masuk aman box lagi, kontainer. enak nggak boy. Gitu. Karena Karena kita sering lengah itu bawa gini kadang ke pegang atau Nah, itu. kalau yang bahaya begini, kita bawa seperti ini, nah itu ketabrak kaki. Itu rawan juga untuk tergigit. Sama dengan terprovokasi ya. Ya. Gitu. Jadi lebih aman langsung masuk box kontainer atau double karung kalau nggak ada double karung. Oh, dimasukkan lagi yang Iya. lebih besar ya. Kalau masukkan karung lagi itu dia nggak begitu karena dia sudah terlalu gelap, dia nggak respon. Nah, kalau sudah masuk gini, ngangkatnya saya naik perut. Nah, gini lebih aman. Nah, gitu. Jadi mungkin ada pertanyaan lain? Sangat-sangat membantu. Nah, ini ini king cobra.
ketika King Cobra berada di sini, tapi cuman ketemu sarangnya, kira-kira berapa radius yang kita orang awam nggak tahu. Kadang kan kita lari atau apa. Jadi untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian kita, kalau melihat itu kita harus segera menjauh. Itu seberapa jauh? Kalau dia teritorinya lumayan luas, 100 meter lebih ya. Kalau ketemu sarang, mending Dievakuasi. dievakuasi Iya. jauhi. Terus seandainya saya ini memang orang awam, ketika nggak sengaja kita jalan-jalan terus ketemu, apa yang harus kita lakukan? Langsung dihindari, Mas. Yang Iya. pertama, Mas, diam dulu, Mas. Diam, melihat gerakan dia kemana. Kalau dia nyerang sekalipun, dengan diam kita mulai berpikir. Diam bukan cuma diam takut, tapi diam kita mulai berpikir. Pengamatan sekitar. Cuma 1 ekor kah atau 2 ekor kah? Karena kalau ular teritori biasanya ada 1 pasang di situ. Nah, dengan diam kita ngamatin, oh cuma ada 1. Kita bisa pengamatan kemana kita akan lari. Karena kasus teman saya yang di Bali, itu begitu dia dikejar, dia langsung balik kanan lari, tanpa pengamatan. Yang terjadi adalah dia salah jalan, dan akhirnya terkejar. Berarti prinsip stop dia. Ya, prinsip stop tetap dilakukan. Bisa digunakan di untuk King Cobra di prinsip tetap. stop itu. Untuk apapun, stop itu harus. Untuk survival iya. Untuk menghadapi ular iya. Enggak, kan yang ditanyakan tadi ketika kita tidak sengaja Ya. masuk ke teritori. Ya, tetap stop. Jadi begitu. Tetap ada silentnya ya. Ya. Oke. Karena kalau kita, istilahnya kita berhenti, kita tidak banyak gerak, si ular dia bingung. Karena apa? Ular itu semua matanya rabun. Jadi dia hanya melihat bentuk dan siluet. Jadi nggak ngelihat nih, saya pakai orange, bapak-bapak damkar pakai biru, enggak. Tapi mereka ngelihat sama, hitam dengan bentuk. Jadi pada saat kita berhenti, tetap kita nggak banyak gerak, apalagi gerakan dengan ground, itu mereka hanya ngelihat 1 bayangan hitam. Dan akhirnya tinggal tengok mana tadi ya. Tapi kalau kita gerak, langsung dia set. Dia respon. Di situ. Begitu kita lari, getaran inilah yang dia raba. Yang dia kejar. Jadi kalau kita diam, ular juga akan diam. Karena dia tidak tahu, dia merasa ada gangguan, tapi apa? Di mana? Tapi kita harus mikir cepet-cepet ya, ojo lemot-lemot. Semua ular. King Cobra sekalipun saat dia menjahit sarang, pada saat kita kepergok, kita diem, dia juga bingung. Gitu. Oh, kayak gitu ya. Walaupun kita dekat, diam, dia bingung. Dia bingung. Ya, Penciumannya ini ular fungsi. tidak dengan penciuman yang bukan makanannya. Iya. Dan juga ular King Cobra kan dia tidak memiliki indera penangkap panas, nggak punya lubang pit. Ya, dia nggak punya Ya. L'Oreal ya. Iya. Itu tadi apa? Ular nggak suka wangi-wangian gitu. Sebenarnya bukan nggak suka wangi-wangian, tapi ular itu tidak suka bau-bauan yang menyengat, terutama kimia. Bukan masalah wangi-wanginya, tapi bau-bauan yang menyengat kimia. Tapi kalau bau menyengat alam nggak ngaruh. Nggak pengaruh. Kimia. Oh, yang alam kecuali belerang, dia nggak suka. Oke, terakhir Mas Faruk Ya. mau tanya. Ini Ya. kan kami karena kita sudah jadi rekan, sebenarnya apa? Kami nggak punya tempat untuk menyimpan binatang yang hasil evakuasi atau rescue. Kita mesti kan Khususnya ular, ya. Tolong Mas Faruk. Ular-ular ini mau dibawa kemana? Atau disimpan sendiri, atau mau dirilis, atau mau Seperti yang Faruk sampaikan tadi, Mas Andi, di depan itu untuk ular-ular raksasa itu saya ngerilisnya itu saya limpahkan lagi. Faruk melimpahkan lagi kawan-kawan. Jadi melimpahkan ke Tahura karena apa? Saya sendiri juga punya keterbatasan untuk mencari lokasi itu deh. Lokasinya Tapi sulit. Kayak Pesan gitu. saya Terus kalau untuk KC jangan asal serah terima. Karena mohon maaf, banyak rekan-rekan baik itu dari Taman Nasional, baik itu dari
instansi-instansi yang nggak ngerti karakternya King Cobra dan pergerakan King Cobra. Oke, oke. Ya, Jadi, ya, paham, paham. Sinergi kalau untuk King Cobra dengan rekan-rekan reptiler yang benar-benar expert lah. Ya, betul. Karena mereka punya wawasan. Oke. Ya, kita nggak Ya. merendahkan mereka, tapi kebanyakan mereka itu sling rolling. Khawatirnya malah membahayakan Iya, itu betul. tadi. Kalau apa namanya untuk apakah semua dilepas liarkan? Enggak, jujur saja tidak Mas Andi. Karena apa? Karena ngerti sendiri. Saya juga seorang instruktur dan butuh alat peraga Ya, deh. betul. Ketika memberikan pelatihan, nggak ada ularnya sama saja dengan nonton video. Kan terima kasih ini kami juga mensosialisasikan ke warga ya kan bahwa ular yang kami tangkap tetap tidak dibunuh atau diperjualbelikan, tapi Siap, kita betul. kembalikan ke alam. Itu akan selalu kita jaga Iya. marwahnya. Ya, betul. Oke, mungkin sekian dulu kawan-kawannya Pak Degundul. Terima kasih banyak. Terus pada Bapak-bapak damkar ini terima kasih banyak atas sinerginya. Oke teman-teman, ini tadi sedikit gambaran, sedikit berbagi ilmu tentang bagaimana penanganan King Cobra bersama Damkar Kabupaten Malang. Saya Heru Gundul Saya Faruk Lintang Sewu. dan bersama Damkar Kabupaten Malang kita pamit mundur. See you. Terima kasih.